Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah, azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita lanjutkan kajian Syarah Sama'ilin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada kesempatan yang baik ini adalah pertemuan yang ke-42, bab ma jaa fi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab seputar akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus menyelami samudra akhlaknya Rasulullah dan mari kita meneladani beliau. Qala al-muallif hafizahullah wa khuliqan nabiyyu wa khalqun nabiyyi wa khuluqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam huwa akmalul khuluq wa ahsanuhu wa adyabuhu. Jadi akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khuluqun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam huwa akmalul khuluqi wa ahsanuhu wa atyabuhu. Jadi akhlaknya Rasulullah adalah sesempurna-sempurnanya akhlak dan sebagus-bagusnya akhlak dan sebaik-baiknya akhlak. Fakana khuluquhu al-Qur'an, dan akhlaknya Rasul itu Al-Qur'an. Fala tajidu fil Qur'anil Karim min khuluqin wa adabin wa muamalatin wa da'watin li fadilatin aw nahjin an radilatin illa wa nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam muttasifun bidzalika atamma al-ittisaf wa akmalah. Tidak Anda jumpai di dalam Al-Quran akhlak yang baik. Ya, jadi kalau Anda menemui di dalam Al-Quran akhlak yang baik, perilaku yang baik, muamalah yang baik, mengajak yang baik, mencegah yang mungkar, tidaklah itu ada di dalam Al-Quran kecuali Rasulullah pasti bersifat seperti yang ada di Al-Quran itu. Kalau Al-Quran menyuruh kita amanat, maka Rasulullah adalah orang yang amanah. Kalau kalau di dalam Al-Quran menerangkan adab yang mulia, maka adab yang ada di Al-Quran itulah adabnya Rasulullah. Kalau di dalam Al-Quran menerangkan muamalah yang baik-baik, maka yang ada di Al-Quran itulah akhlaknya Rasulullah. Kalau di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk mengajak kepada yang ma'ruf, maka itulah akhlak Rasulullah. Kalau di Al-Quran diterangkan kita harus mencegah yang mungkar, maka itulah akhlaknya Rasulullah. Segala adab, sopan santun, etika, muamalah, perilaku yang baik-baik yang dicantumkan dalam Al-Quran, maka itulah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan fakana khuluquhu al-Qur'anah. Dan akhlaknya Rasulullah itu ya Al-Quran itu. Di mana Al-Quran terdapat ya himbauan dan arahan kebaikan, yaitulah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan misalnya kita harus menunaikan amanat, nah, Rasulullah adalah orang yang amanat. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan jadilah orang-orang yang jujur, maka Rasulullah orang yang jujur. Di mana ada akhlak, perilaku, kebaikan yang dicantumkan dalam Al-Quran, itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad jaa'a anhu sallallahu alaihi wasallam ahaditsu katsiratun fil hathi ala makarimil akhlaq, dan telah datang banyak riwayat-riwayat hadis
dari Rasulullah yang menganjurkan kita untuk berakhlak yang mulia. Wa da'wa ilaiha, dan mengajak manusia untuk berakhlak mulia. Wa bayani fadliha, dan penjelasan tentang keutamaan akhlak yang mulia. Wa azimi thawabiha, dan agungnya pahala bagi orang yang melakukan akhlak yang mulia. Dan banyak disebutkan dalam hadis-hadis tentang akhlak. Di antaranya yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik atau dia diam. Artinya di sini Rasulullah memerintahkan kita untuk kalau ngomong hati-hati. Rasulullah ngajari kita kalau berbicara dipikir dulu. Kalau baik silakan diomongkan. Kalau nggak baik atau nggak ada manfaatnya, maka diam itu lebih baik. Rasulullah juga mengatakan, inna min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang nggak penting baginya. Rasulullah juga bersabda kepada seorang laki-laki yang berkata kepadanya, "Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berikan wasiatmu kepada kami." Maka Rasulullah mengatakan, "La taghdab." Rasulullah diulangi, "La taghdab, la taghdab." Jangan marah, jangan marah. Rasulullah juga bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya seperti yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Semua ini menunjukkan akhlak Islam yang luar biasa. Nah, bagaimana akhlak Rasulullah dari dekat? Bagaimana Rasulullah punya akhlak? Bagaimana para sahabat mensifati akhlaknya Rasul? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Hadis yang pertama dalam bab ini dari Kharijah bin Zaid bin Thabit. Beliau berkata, dakhala nafarun ala Zaid ibn Thabit. Datang beberapa orang masuk ke rumahnya Zaid bin Thabit, atau bertamu di rumahnya Zaid bin Thabit. Dan kita tahu Zaid bin Thabit adalah ulamanya sahabat. Zaid bin Thabit adalah ahli Qur'annya para sahabat. Zaid bin Thabit termasuk orang yang ditunjuk Nabi sebagai katibul wahyi, pencatat dan penulis Al-Quran, penulis wahyu. Jadi Zaid bin Thabit ini ulama, paham Al-Quran, dan qurra'nya sahabat. Datang orang-orang menimba ilmu kepada beliau. Faqalu lahu, maka orang-orang itu berkata kepada beliau, hadisna ahaditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Zaid bin Thabit, tolong sampaikan kepada kami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Zaid bin Thabit berkata, "Madza uhadditsukum?" Apa yang harus aku sampaikan kepada kalian berupa hadis Nabi? Terus diterangkan akhirnya, "Kuntu jarahu fakana idza nazala alaihi alwahyu ba'atsa ilayya fakatabtuhu lahu." Kata Zaid bin Thabit, dulu Rasulullah itu tetanggaan sama aku. Jadi rumahnya Zaid bin Thabit ini dekat dengan rumahnya Rasulullah, tetanggaan. Fakana idza nazala alaihi alwahyu ba'atsa ilayya. Kalau turun wahyu dari malaikat Jibril, maka Rasulullah mengutus seseorang untuk memanggil aku. Dan ketika aku datang, fakatabtuhu lahu, maka aku mencatat wahyu tersebut. Jadi karena memang Zaid bin Thabit ini penulis wahyu. Jadi kalau datang wahyu yang bagian nyatet adalah Zaid bin Thabit. Maka aku datangi dan aku catat untuk Rasulullah. Fakunna idza dzakarna dunya dzakaruha ma'ana. Dan dahulu jika kami berdiskusi seputar dunia, maka kami menyebutkan dan berdiskusi bersama Rasulullah. Wa idza dzakarnal akhirata dzakaruha ma'ana.
Dan jika kami sedang berbincang-bincang, menyebutkan, berdiskusi tentang akhirat, maka Rasulullah berdiskusi bersama kami. Wa idza dzakarna ta'ama dzakarahu ma'ana. Dan jika kami berbincang, berdiskusi seputar makanan, maka kami menyebutnya bersama Rasulullah. Atau Rasulullah pun menyebutnya bersama kami. Fa kullu hadza uhadditsukum an Rasulillah. Dan ini semua akan aku sampaikan kepada kalian hadis-hadis Nabi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu dulu berbaur sama para sahabat. Jadi Rasulullah kalau dapat wahyu dipanggillah Zaid bin Harisa untuk mencatat wahyu tersebut. Dan kata Zaid, kami sebagai tetangga Nabi itu kalau kami berdiskusi tentang dunia, maka kami berdiskusi bersama Nabi. Dinasihati Nabi, dunia itu nggak boleh berlebihan, harus zuhud, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Wa idza dzakarna al-akhirah dzakaraha ma'ana. Jika kami berdiskusi, berbincang, menyebutkan tentang akhirat, maka Rasulullah pun menyebutkannya bersama kami. Kita dinasihati tentang kehidupan akhirat. Wa idza dzakarna ta'am, kalau kami sedang berbicara tentang makanan, maka Rasulullah pun menyebut makanan tersebut bersama kami. Artinya Rasulullah di sini poinnya adalah Rasulullah ini mau bercampur dengan para sahabat, mau duduk bareng sama sahabat. Di tengah-tengah kesibukan beliau adalah kepala negara, beliau adalah rasul, beliau adalah nabi, beliau adalah seorang ayah, beliau adalah seorang suami, beliau adalah seorang panglima perang, beliau seorang pemimpin negara, tetapi masih mau duduk dengan para sahabat. Ya, tidak ada istana di rumah Nabi. Ya, tapi masih berbincang sama sahabat, duduk bareng sahabat, diskusi bareng sahabat. Ini menunjukkan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, Haddatsana Ishaq ibn Musa qal haddatsana Yunus bin Bukair. Ya, an Muhammad ibn Ishaq an Ziyad ibn Abi Ziyad an Muhammad ibn Ka'ab al-Quradi an Amr ibn al-As, dari sahabat Nabi Amr bin As. Jadi Amr bin As ini adalah termasuk sahabat Nabi yang mulia. Beliau berkata, perhatikan ini penting ini. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqbilu biwajhihi wa hadithihi ala asyarril qaumi yata'allafuhum bidzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dahulu, ya, kalau datang orang yang asyaril qaum, orang yang jelek, orang yang kasar, maka Rasulullah menyambutnya dengan wajah yang sumringah, wajah yang berbinar-binar. Yuqbilu biwajhihi, Rasulullah menghadap dengan lembut dan dengan ucapan yang santun, meskipun di depannya itu orang yang kasar. Tetap Rasulullah menyambut dengan baik. Ya, tutur bahasanya terkontrol rapi, tidak terpancing emosi. Tujuannya apa? Yata'allafuhum bidzalik, supaya orang itu lunak hatinya. Meskipun kasar, tetap diperbaiki sama Nabi. Nabi tutur bahasanya bagus, senyum, sumrenga. Supaya apa? Supaya orang yang jahat tadi itu lunak hatinya. Fakana yukbilu biwajhihi wa hadithihi alayya. Begitu juga denganku, kata Amr bin As. Rasulullah itu kalau menghadap aku, itu dengan wajah yang sumringah, dengan ucapan yang lembut kepadaku, kata Amr bin As. Perhatikan, hatta dhanantu anni khairul qaum. Saking lembutnya Nabi, saking santunnya Nabi, saking Rasulullah itu menghormati aku, seakan-akan aku itu mengira bahwa diriku adalah sebaik-baik manusia. Karena setiap ketemu Nabi senyum, sumrenga, wajahnya menunjukkan keridhaan. Sampai-sampai atau kata Amr bin As, gak ada masalah ya? Tapi ada gangguan sedikit tadi di studio, tapi alhamdulillah ja'alna ya. Jadi Amr bin As ini radhiyallahu anhu ini ya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amr bin As ini kalau datang ke Nabi, itu selalu Rasulullah itu wajahnya itu sumringah, wajahnya itu menunjukkan keceriaan, keridhaan. Dan kalau ngomong sama Amr bin As itu dengan kata yang bagus, yang indah, yang lembut. Sampai ini bahasa Surabayanya,
Sampai Amr bin As itu GR. GR itu gede rasa. Kegeeran. Dan mengatakan, hatta donantu anni khairul qaum. Sampai-sampai aku itu mengira bahwa diriku itu sebaik-baik kaum. Karena saking lembutnya Nabi, setiap ketemu sama aku mesti senyum. Sampai aku mengira bahwa aku itu orang yang terbaik. Dan aku beranikan diriku bertanya kepada Nabi. Luar biasa ini. Ya Rasulullah, ana khairun au Abu Bakar? Ya Rasulullah, yang lebih baik mana? Aku yang lebih baik atau ke Abu Bakar yang lebih baik? Maka dijawab sama Rasul, Abu Bakar. Abu Bakar lebih baik daripada dirimu. Maka ditanya lagi, ya Rasulullah, ana khairun au Umar? Ya Rasulullah, baik mana antara aku sama Umar? Ya, mana yang lebih baik? Aku dan Umar. Maka dijawab sama Rasulullah, Umar. Fakultu ya Rasulullah, ana khairun au Uthman? Ya Rasulullah, aku lebih baik ataukah Utsman yang lebih baik? Kata Rasulullah, Utsman. Utsman yang lebih baik. Dan Rasulullah nggak bisa basa-basi. Rasulullah nggak bisa Rasulullah nggak bisa bohong. Apa adanya disampaikan. Falamma sa'altu Rasulullah fasodaqani. Maka setiap aku bertanya kepada Rasulullah selalu jawab jujur. Walawatittu anni lam akun sa'altuhu. Sampai-sampai aku berharap agar aku tidak bertanya tadi itu. Jadi Rasulullah itu siapapun merasa disenangi sama Nabi. Sampai Amr bin As ini, karena Amr bin As radhiyallahu anhu setiap ketemu Nabi, Rasulullah ceria, sumringah, wajahnya menunjukkan keridhaan. Kalau ketemu Amr bin As selalu disapa dengan baik, selalu diomongi yang baik-baik. Sampai akhirnya Amr bin As itu merasa, menyangka bahwa dirinya itu yang terbaik. Sampai memberanikan diri, ya Rasulullah, siapa yang lebih baik? Aku ataukah Abu Bakar? Kata Rasulullah, Abu Bakar. Kalau aku sama Umar, ya Rasulullah, Umar. Kalau aku sama Utsman, Utsman. Tetapi sebelum itu, Amr bin As merasa dia adalah orang yang terbaik. Karena Rasulullah itu kalau ketemu orang itu menyangka bahwa dirinya itu yang paling dicintai Nabi. Saking baiknya Rasulullah. Sampai-sampai Amr bin As mengatakan, seandainya aku nggak tanya tadi itu. Walawatitu anni lam akun as'altuhu. Ya, aku berharap sekiranya tadi aku tidak bertanya. Ini menunjukkan Rasulullah itu kalau ada orang yang datang, meskipun orangnya itu kasar, tetap diperbagusi sama Nabi, dibaiki sama Nabi. Sampai orang itu mengira bahwa dirinya itu dicintai Nabi. Atau mengira dirinya yang paling dicintai Nabi. Padahal belum tentu. Memang itulah sikapnya Nabi. Ketemu siapa saja diperbagusi atau dibaiki. Ya, nggak dijahati sama Nabi. Itu ya. Itu menunjukkan luar biasa akhlak Rasulullah SAW. Kemudian hadis berikutnya, ya ikhwah, dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Qadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra sinin. Aku pernah melayani Nabi, membantu Nabi selama 10 tahun. Fama qala li uffin qat. Tidak pernah Rasulullah berkata uff kepadaku. Gak pernah membentak aku. Rasulullah tidak menunjukkan kata-kata kecewa kepada aku. Padahal itu diawali dengan aku melayani Nabi selama 10 tahun. Itu kan kalau kehidupan orang-orang biasa yang namanya 10 tahun itu orang akan dekat. Orang kalau dekat itu akan mudah untuk ngeritik, mudah untuk marah, mudah untuk menegur, kan gitu kan logikanya. Makanya Anas bin Malik mengatakan, aku bersama Nabi 10 tahun. Tidak pernah Nabi berkata uff kepadaku. Logikanya kalau 10 tahun itu kan panjang waktu itu. Ya, kalau kehidupan orang-orang biasa, kalau sudah terlalu akrab, sudah lama, otomatis kan kadang marah, kadang bentak kan gitu kan. Tapi Rasul tidak pernah. Ya, wa ma qala li syai'in sana'tu lima sana'tahu. Rasulullah tidak pernah mengomentari apa yang aku lakukan dan Rasul mengatakan lima sana'tahu. Kenapa kamu lakukan ini? Tidak pernah ngomong gitu. Wala li syai'in taraktu lima taraktahu. Dan Rasulullah tidak pernah mengomentari apa yang aku tinggalkan. Kemudian Nabi mengatakan, kenapa kamu tidak melakukan ini? Kenapa kamu tinggalkan? Tidak pernah. Tidak pernah Nabi ngomong kayak gitu. Wa kana Rasulullah min ahsanin nasi khuluqan. Rasulullah dahulu adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Wala masastu khazzan wala khariran wala syai'an
kana aliyana min kaffi Rasulillah. Tidak pernah aku menyentuh sutra atau sejenisnya atau apa saja yang lebih lembut daripada telapak tangan Rasulullah. Tidak pernah aku menyentuh sutra atau apa saja yang lebih halus daripada telapak tangannya Rasulullah. Halus telapak tangannya Rasulullah. Wala syamamtu miskan qat wala itran kana atyab min arakin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah aku mencium misik, tidak pernah aku mencium minyak wangi manapun, parfum manapun yang lebih wangi daripada keringatnya Rasulullah. Tidak pernah aku mencium minyak wangi yang lebih wangi daripada keringatnya Rasul. Artinya keringatnya Rasul itu wangi. Ya, ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Rasulullah itu mengumpulkan bagusnya penciptaan, wajahnya ganteng, rupawan, sumrenga, postur tubuhnya itu proporsional. Ya, Rasulullah adalah makhluk yang sempurna dari sisi fisik, tapi Rasulullah juga sempurna dari sisi akhlak. Wa kana khuluquhul Qur'an. Dan akhlaknya Nabi ya Al-Quran itu. Di mana ada kebaikan diperintahkan dalam Al-Quran, yaitu dikerjakan Nabi. Makanya dijuluki akhlaknya Nabi itu ya Al-Quran itu. Di mana ada kebaikan, pasti dilakukan Nabi. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kana indahu rajulun bi atharu sufrah. Rasulullah pernah bersama seorang laki-laki yang ada bekas warna kuning-kuning di bajunya. Wa kana Rasulullah la yakadu yuwaji'u ahadan bi syai'in yakrahu. Dan Rasulullah itu gak bisa bertemu sama orang terus menatap atau mengarahkan pandangannya ke sesuatu yang dibenci. Rasulullah kalau gak senang sesuatu itu, gak mungkin Rasulullah itu mau melihatnya dan seterusnya. Tapi ada orang yang kurang bagus, ya mungkin bajunya, tapi Rasulullah sabar. Gak protes, gak ngomong, gak apa. Padahal Rasulullah itu gak suka. Falamma qama, ketika orang itu tadi yang ada bekas kuning-kuning tadi itu pergi, maka Rasulullah mengatakan, lau qultum lahu yada'u hadhi sufra. Seandainya saja tadi kalian berkata kepadanya agar dia meninggalkan kuning-kuning yang ada di bajunya tadi. Jadi Rasulullah itu sabar. Tapi Rasulullah itu minta pengertian sahabat, lain kali itu kasih nasihat mereka ini. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis berikutnya dari ibunda kita Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an, Ummul Mukminin. Annaha qalat, bahwasanya ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Rasulullah bukan orang yang keji, yang jahat, yang bengis. Wala sakhaban fil aswaq. Dan Rasulullah bukan orang yang suka teriak-teriak di pasar. Wala yajzi bis sayyi'ah sayyi'ah. Rasulullah tidak pernah membalas kejelekan dengan kejelekan, tidak pernah. Walakin ya'fu wa yasfah. Wa yasfah, tapi Rasulullah itu memaafkan, mengampuni. Legowo hatinya. Ya, tidak pendendam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian an Aisyah, dari Aisyah juga, dari Aisyah juga, beliau bersabda, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi syai'an qat. Tidak pernah Rasulullah memukul apapun siapapun dengan tangannya, tidak pernah. Rasulullah tidak pernah memukul seseorang atau apapun dengan tangannya. Illa an yujahid fi sabilillah. Kecuali dalam posisi jihad fi sabilillah. Wala daraba khadiman. Rasulullah tidak pernah nempeleng pembantu. Budak, tidak pernah. Walam ro'atan, dan Rasulullah tidak pernah memukul wanita. Wahai manusia, umat Rasulullah, contohlah nabimu
dalam bermuamalah dengan wanita-wanitamu, dengan istri-istrimu. Nabi tak pernah memukul wajah istri-istrinya. Dan juga dari Aisyah dalam hadis yang lain, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntasiran min madlamatin dulmiha qad ma lam yuntahak min maharimillahi ta'ala syai'un. Kata Aisyah, tidak pernah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas dendam atas kedoliman yang ditimpakan kepada dirinya, kecuali selama yang dilanggar, yang didolimi itu bukan aturan Allah. Selama yang dilanggar itu bukan aturan Allah, Rasulullah memaafkan, tidak mau membalas. Fa'idha untuhika min maharimillah, tapi yang dilanggar itu adalah keharaman-keharaman Allah, aturan-aturan Allah yang dilanggar, lah itu Rasulullah yang kana min asyaddihim fi dzalika khudhuba. Rasulullah marah. Kalau yang dilanggar itu aturan Allah, Rasulullah marah. Tapi kalau beliau yang dilanggar dirinya sendiri, maka beliau memaafkan. Wa ma khuyyira baina amrayn illa ikhtara aisarahuma. Tidaklah Rasulullah diberi dua pilihan kecuali Rasulullah selalu milih yang lebih mudah selama tidak dosa. Jadi Rasulullah kalau diberi dua pilihan itu selalu milih yang mudah. Tidak mau yang ribet, yang sulit. Selama yang mudah tadi tidak termasuk perbuatan dosa. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis berikutnya. Hadis yang terakhir insyaallah dalam pertemuan ini. Haddatsana Sufyan an Muhammad ibn al-Munkadir an Urwa an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah lagi. Ista'dzana rajulun ala Rasulillah wa ana indahu. Telah datang seorang laki-laki minta izin masuk ke rumah Nabi. Wa ana indahu, dan itu aku ada di sisi Nabi. Faqala bi'sa ibnul asyira au akhul akhi asyira. Orang yang datang ini adalah sejelek-jelek pemimpin. Sejelek-jelek tokoh. Tapi akhirnya dibiarkan Rasulullah. Thumma adzina lahu. Diberi izin sama Nabi, boleh silakan masuk. Fa'alana lahul qaul. Ketika orang ini datang, Rasulullah ngajak ngomong yang enak, yang lembut. Dilembuti sama Nabi. Rasulullah ngomong yang lembut-lembut sama orang ini. Falamma kharaja, ketika orang ini pergi, Rasulullah ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah, qulta ma qulta thumma alanta lahul qaul. Sebelum orang masuk ini, Anda tadi mengatakan perkataan yang keras terhadap orang ini. Tapi ketika masuk rumahmu, kamu kok lembut kepadanya ya Rasulullah? Kok lembut ketika masuk tadi? Faqala ya Aisyah, wahai Aisyah, inna min syarrin nasi man tarakahun nas aw wada'ahun nas ittiqa'a fuhshihi. Wahai Aisyah, sesungguhnya sejelek-jelek manusia, sesungguhnya termasuk sejelek-jelek manusia adalah yang dijauhi manusia, yang ditinggalkan manusia karena takut kekejiannya, karena takut kebengisannya, karena takut kata-katanya yang kasar. Jadi Rasulullah itu nggak mau ambil pusing, dilembuti aja. Daripada ngomong ini orangnya semakin keras dan seterusnya. Jadi Rasulullah menghindar, tidak terlalu mengimbangi kekerasannya. Itu ikhwatal iman, insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.